Acara akan segera dimulai. Berikut daerah yang belum menempati kursinya masing-masing. Yang pertama, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Siak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Merangin, Kota Pagar Alam, Kabupaten Karawang, Kota Sibolga, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Natuna, kepada kabupaten kota yang sudah kami sebutkan, dimohon untuk segera menepati tempat masing-masing karena acara akan segera kita mulai. Dimohon kepada Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Bolaang Mongondo, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kendal, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Samosir, Kabupaten Nagakeu, Kota Sabang.
Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara video conference. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta Forkopimda seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu yang saat ini mengikuti acara secara virtual di Sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Mengawali acara pada siang hari ini, laporan Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami cintai bersama Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati dan kami cintai Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bapak Menteri Sekretaris Negara, Bapak Sekretaris Kabinet, para gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil bupati serta wakil wali kota se-Indonesia yang hadir saat ini secara virtual, dan juga mohon kami laporkan kepada Bapak, lebih kurang ada 20 kepala daerah yang hadir juga secara fisik di Kemendagri. Yang kami hormati para ketua DPRD Provinsi Indonesia beserta jajaran Forkompinda Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten Kota, jajaran Forkompinda Kabupaten Kota, serta seluruh peserta rapat koordinasi yang berbahagia. Pertama-tama, tentunya dengan tiada hentinya kita mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dan diberikan kesehatan untuk mengikuti acara rapat koordinasi dengan kepala daerah, wakil kepala daerah, bersama jajaran Forkompinda, Provinsi, Kabupaten Kota se-Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Presiden yang telah meluangkan waktu untuk bertatap muka secara virtual kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik satu maupun tingkat dua. Demikian juga penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden. Mohon izin Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian, saat ini terdapat 542 pemerintah daerah otonom dengan rincian 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Di samping itu juga terdapat 6 daerah administratif, yaitu 1 kabupaten administratif dan 5 kota administratif yang terletak di Provinsi DKI Jakarta. Pada saat ini, yang hadir secara virtual adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilu tahun 2017 dengan rincian 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Kemudian juga para kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada tahun 2018, yaitu 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 38 kota. Selanjutnya, hasil pilkada tahun 2020 yang telah dilantik dengan 2 tahapan. Tanggal 26 Februari 2021 dengan total 185 pasangan yang telah dilantik, 5 gubernur, wakil gubernur, 152 bupati, wakil bupati, dan 28 pasangan wali kota dan wakil wali kota. Pelantikan serentak tahap kedua telah dilaksanakan pada tanggal 26 April, hari Senin yang lalu, di mana terdapat tiga pasangan bupati, wakil bupati, dan 4 pasangan wali kota, wakil wali kota yang telah dilantik oleh para gubernurnya masing-masing. Selain itu, terdapat sejumlah penjabat kepala daerah yang juga hadir karena pejabat definitifnya belum dilantik karena sedang proses sengketa pilkada, yaitu 2 provinsi, Kalsel dan Jambi, 10 kabupaten, dan 1 kota. Dan terdapat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya belum berakhir, yaitu 2 provinsi, Sulteng dan Sulteng, 29 kabupaten, dan 4 kota. Selanjutnya berkaitan dengan sistem pemerintahan saat ini, dengan adanya sistem otonomi daerah, maka terjadi pembagian kekuasaan kewenangan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1, provinsi, pemerintah daerah tingkat 2, kabupaten kota. Otonomi daerah dengan spirit memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah diperlukan untuk mewujudkan kreativitas dan inovasi kepala daerah dan wakil kepala daerah agar bisa majukan daerahnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing sehingga terjadi pemerataan pembangunan sekaligus berkontribusi terhadap percepatan pembangunan nasional. Namun daerah perlu menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat karena pemerintah pusat di samping menangani urusan pemerintahan absolut yang terdiri dari 6 bidang, pertahanan, keamanan, justisi, agama, politik luar negeri, fiskal dan moneter, juga diamanatkan oleh undang-undang untuk mengendalikan urusan pemerintahan umum, di antaranya memelihara nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa serta wawasan kebangsaan. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan pedoman dan regulasi yang bersifat nasional untuk urusan pemerintahan konkuren atau pemerintahan yang sebagian diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, terutama untuk urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk itu salah satu elemen penting bagi daerah dalam melaksanakan jalan pemerintahan dan membuat kebijakan bagi daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah harus memperhatikan dan mendasarkan pada kebijakan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Mendasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon Bapak Presiden berkenan untuk menyampaikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah, didampingi oleh Forkompindanya, terutama menghadapi situasi yang amat dinamis di masa pandemi global COVID-19 yang telah menimbulkan krisis multidimensi dalam skala global dan berdampak terhadap Indonesia dan seluruh daerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia
Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para menteri yang hadir, yang saya hormati para gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, para wali kota, wakil wali kota, beserta seluruh jajaran Forkompinda, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, utamanya mendekati Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan datang, yaitu di pertengahan bulan Mei. Kenapa pertemuan sore hari ini kita adakan? Ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan COVID, yang kedua yang berkaitan dengan ekonomi. Saya ulang-ulang terus ini. Kenapa COVID? Karena kita tahu perkembangan COVID di India. Yang ini perlu saya ingatkan karena kita juga menjelang masuk ke Hari Raya Idul Fitri. India di bulan November menuju ke Oktober, November, Desember menuju ke Januari berhasil melandaikan kurvanya. Dan bahkan saya ingat di bulan Januari kita telepon kepada Menteri Kesehatan India, kuncinya apa? Dan beliau menyampaikan kuncinya adalah micro lockdown. Sehingga kita adopsi di sini menjadi PPKM skala mikro. Saat itu India berhasil menurunkan sampai ke 10.000 kasus per hari. Tetapi kita tahu hari-hari ini terjadi sebuah lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350.000 kasus aktif per hari. Ini yang menjadi kehati-hatian kita semuanya. Hati-hati dengan perkembangan yang ada di India dan juga tidak hanya di India. Ada di Turki, kemudian ada di Brasil dan beberapa di Uni Eropa. Hati-hati. Sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi, di kabupaten, di kota yang Bapak Ibu pimpin, jangan kehilangan kewaspadaan. Ikuti angka-angkanya, ikuti kurvanya, ikuti harian. Begitu naik sedikit, segerakan untuk ditekan kembali agar terus menurun. Hati-hati dengan yang namanya libur panjang. Kita ini mau libur panjang di Idul Fitri. Ingat tahun lalu, ada 4 libur panjang yang kenaikannya sangat melompat. Idul Fitri tahun lalu naik sampai 93%.
Libur Agustus tahun lalu naik sampai 119%. Libur Oktober naik 95%. Libur tahun baru kemarin naik sampai 78%. Oleh sebab itu hati-hati. Untung libur Paskah 2 minggu yang lalu hanya naik kurang lebih hampir 2%. Hati-hati. Saya melihat beberapa daerah ini sudah mulai terjadi kenaikan. Perlu saya sampaikan hati-hati. Di daerah-daerah Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalbar, NTT, Riau, Sumbar, Bengkulu, Kepri, hati-hati. Ada kenaikan. Karena grafis dan kurva harian itu selalu kita ikuti. Saya ingat betul, pada bulan Januari, kita pernah mencapai 14.000 sampai 15.000 kasus aktif harian. Dan sekarang kita sudah berada di angka 6.000 ini. Berhasil kita tekan. Dan saya saat itu sangat khawatir sekali di bulan Januari. Karena bed okupansi rasio bor kita berada di atas 80%. Dan saya juga selalu memantau, ini yang selalu saya pantau harian itu di Wisma Atlet. Pernah mencapai 92%. Hampir. Udah ngeri sekali. Tapi sekarang, 2 minggu yang lalu, turun menjadi 21%, sekarang naik kembali sedikit menjadi 25-26%. Tapi terus akan kita tekan. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan mudik lebaran, hati-hati. Cek, kendalikan, dan mudik itu sangat penting sekali. Survei yang terkait dengan mudik, sebelum ada larangan mudik, yang mau mudik itu 89 juta orang. 89 juta orang, kurang lebih 33% dari penduduk kita. Begitu ada larangan mudik, turun menjadi 11%, tetapi juga angkanya masih 29 juta. Begitu kita sosialisasi, kita sampaikan, Gubernur, Bupati, Wali Kota juga menyampaikan mengenai larangan mudik, turun menjadi 7%. Tapi angkanya juga masih besar, hati-hati. 18,9 juta orang yang masih akan mudik. Oleh sebab itu harus disampaikan terus mengenai larangan mudik ini agar bisa berkurang lagi. Tetapi yang paling penting adalah bukan di sini disekat, di sana disekat, bukan di sini disekat, di sana disekat, bukan. Yang paling penting bagaimana kita menekankan sekali lagi mengenai disiplin. Disiplin yang ketat terhadap protokol kesehatan. Kuncinya ada di situ. Kuncinya ada di situ. Disiplinkan masyarakat secara ketat mengenai protokol kesehatan. Saya betul-betul masih khawatir mengenai mudik di Hari Raya Idul Fitri yang akan datang. Tapi saya meyakini apabila pemerintah daerah dibantu oleh Forkompinda semuanya
segera mengatur, mengendalikan mengenai disiplin protokol kesehatan. Saya yakin kenaikannya tidak seperti tahun lalu 93%. Kemudian kedua, mengenai vaksinasi. Saya titip terus vaksinasi massal, vaksinasi di daerah, jangan sampai ada yang berhenti. Tugas pemerintah pusat, tugas saya adalah bagaimana menyiapkan vaksinnya. Tapi kalau ada vaksin, jangan sampai ada yang di stok. Stok itu cukup 5%, segera disuntikkan ke masyarakat, segera disuntikkan kepada target prioritas yang sudah beberapa kali saya sampaikan. Karena sampai 27 April yang kita suntikkan baru kurang lebih 19 juta dosis. Dan harus kita kejar terus agar target kita di bulan Juli nanti bisa mencapai kurang lebih 70 juta orang. Siapa yang harus disuntik dahulu? Saya kira saya sudah berkali-kali saya sampaikan dan tidak perlu saya ulang. Kemudian yang berkaitan dengan ekonomi, dengan kondisi yang sekarang kita kerjakan bisa menekan laju penyebaran COVID harian, kasus harian COVID bisa kita tekan. Bulan Maret, April ini sudah kelihatan. Ekonomi sudah hampir menuju pada posisi normal. Sehingga target kita secara nasional di tahun 2021 ini, target pertumbuhan kita 4,5 sampai 5,5% itu bisa kita capai. Dan itu dimulai sangat tergantung sekali pada pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2021. Artinya apa? April, Mei, Juni ini sangat-sangat menentukan. Kalau kita bisa menekan COVID-nya tanpa membuat goncangan di ekonomi, inilah keberhasilan. Dan target kita kurang lebih 7% harus tercapai. Kalau itu bisa tercapai, insya Allah kita pada kuartal berikutnya akan lebih memudahkan. Kenapa kita optimis? Karena sudah kelihatan sekarang pabrik, industri, manufaktur sudah bergerak. Itu tercermin di dalam yang namanya Purchasing Managers Index. Yang pada sebelum pandemi itu berada di angka 51, sekarang justru sudah di atas kenormalan sebelum pandemi, yaitu sudah di angka 53,2. Sebelum pandemi itu di angka 51. Kemudian konsumsi listrik sudah terjadi pertumbuhan. Konsumsi listrik sudah berada di angka naik yang biasa negatif, ini sudah naik kurang lebih 3,3%. Baik itu di industri, di rumah tangga, di pemerintahan, semuanya konsumsinya naik. Ini juga patut kita syukuri. Kemudian impor barang modal, ini supaya kita semuanya juga tahu, pentingnya impor itu penting, tetapi harus barang modal, bukan barang konsumsi. Itu sudah meningkat 33,7% yang sebelumnya negatif. Sudah
tumbuh 33,7%. Kemudian indeks keyakinan konsumen juga naik, yang sebelumnya 84,9, 85,8, ini sudah 93. Ini juga patut kita syukuri, artinya kita harus optimis. Kemudian indeks penjualan retail meningkat mencapai 182,3 di bulan Maret. Artinya ada demand di situ, ada permintaan di situ, ada belanja di situ, ada konsumsi. Kelihatan di indeks penjualan retail. Angka-angka seperti ini perlu kita ketahui semuanya. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, segerakan yang namanya belanja Pemda, belanja APBD, segerakan. Karena angka-angka yang saya lihat, yang tinggi itu baru belanja pegawai, tapi juga baru di angka 63%. Belanja modal per Maret, akhir Maret kemarin, belanja modalnya baru 5,3, baru 5%, 5,3%, baru 5%. Padahal yang namanya perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan nanti mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini. Hati-hati, akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada 182 triliun. Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2%. Artinya tidak segera dibelanjakan. Gimana pertumbuhan ekonomi di daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati, saya sudah sampaikan bolak-balik ke Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan semua daerah agar segera mensegerakan belanja APBD, baik belanja aparatur maupun belanja modal, tapi yang paling penting belanja modal, ini disegerakan. Sehingga terjadi peredaran uang yang ada di daerah. Hati-hati, 182 triliun ini uang yang sangat gede sekali. Ini kalau segera dibelanjakan itu akan, uang berputar di masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil. Bansos, bantuan UMKM, BLT desa, segera dorong agar ini bisa diterima oleh masyarakat, tersampaikan pada masyarakat, sehingga mereka bisa belanja. Kalau ada belanja artinya ada permintaan. Kalau ada permintaan berarti akan ada pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Jadi segera cairkan BLT desa. Karena yang saya lihat per April kemarin, yang sudah tersalurkan baru 32%. Masih kecil sekali, 32%. Baru 1,5 triliun. Angka-angka seperti ini selalu saya ikuti. Sehingga sore hari ini saya ingatkan kembali, karena itu penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kalau daerah ada pertumbuhan ekonomi, kemudian secara agregat akan menjadi pertumbuhan ekonomi nasional.
Yang juga perlu saya ingatkan yang terakhir mengenai investasi. Ini juga berulang-ulang kali saya sampaikan agar kemudahan, pelayanan, kecepatan, pelayanan itu diberikan oleh daerah, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Ini saya ulang-ulang terus karena masih banyak saya dengar urusan perizinan terhambat dan lama, sehingga investasi baik dari yang kecil maupun yang menengah maupun yang besar terhambat gara-gara perizinan yang tidak cepat. Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan kita untuk cepat melayani perizinan. Sekali lagi, kunci pertumbuhan ekonomi kita, ekonomi nasional kita, ekonomi daerah itu sangat tergantung sekali kepada investasi. Karena APBN itu tidak bisa tumbuh signifikan. APBD coba dilihat, year on year-nya juga tidak tumbuh secara signifikan. Artinya yang kita butuhkan adalah investasi dari swasta. Dan investasi dari swasta itu akan muncul kalau pelayanan perizinan, kecepatan kita melayani mereka bisa kita lakukan. Kuncinya ada di situ. Kunci pertumbuhan ekonomi nasional kita ada di investasi. Kalau ada investasi artinya akan ada tambahan peredaran uang yang ada di daerah maupun secara nasional. Kalau ada investasi artinya income pajak kita akan naik. Kalau ada investasi di sebuah daerah artinya akan terbuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi, pertemuan pada hari ini karena kekhawatiran saya mengenai dua hal tadi yang saya sampaikan. Satu, COVID, yang kedua yang berkaitan dengan ekonomi. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Sudarjat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maha suci Allah yang digenggamnya segala kerajaan, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji baginya, pujian sebanyak bilangan makhluknya, sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan zat-Nya dan keagungan kekuasaan-Nya. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasana-Mu, dengan nama-Mu yang maha agung, kebesaran-Mu yang maha tinggi, dan kalimat-Mu yang maha sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha pengasih dan maha penyayang, kami memohon kepadamu segala hal yang bisa mendatangkan rahmat-Mu, perlindungan dari segala bencana, keuntungan dari segala kebajikan, dan keselamatan dari segala dosa. Ya Rabbana, kami bersyukur atas nikmat karunia-Mu, sehingga pada siang hari ini, di bulan yang penuh berkah ini, kami dapat mengikuti acara pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada Kepala Daerah se-Indonesia tahun 2021. Semoga pertemuan ini bermanfaat bagi kami, terutama bagi masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai.
Ya Allah yang Maha Penolong, sungguh amanah yang Engkau titipkan kepada kami adalah suatu kehormatan dan sekaligus tugas dan kewajiban yang harus ditunaikan. Tanpa pertolongan-Mu, sungguh berat melaksanakan amanah ini. Untuk itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri.